Silakan kita simak terjemahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Tetapi jika mereka condong kepada perdamaian, maka terimalah dan bertawakallah kepada Allah. Sungguh Dia Maha mendengar, Maha mengetahui. Nah, sebentar Bu. Inilah adab di dalam perseteruan senjata antara orang-orang beriman melawan orang-orang kafir. Kalau orang kafir itu punya kecenderungan pengecut. Jika mereka mulai terdesak, jika mereka mulai susah, sulit, ketika mereka mulai kewalahan, ketika banyak pasukan mereka yang porak-poranda, kacau balau, bahkan mati terbunuh, mereka dengan cepat mengajukan agresi militer. Apa nama? Gencatan senjata ya. Mereka mengajukan gencatan senjata. Ayo kita damai. Ayo kita selesaikan di meja perundingan. Kita tahu di dalam Al-Quran Allah menyebutkan perangai mereka ini, baik dalam surat At-Taubah, bahwa mereka kalau buat perjanjian untuk berdamai dengan kita, itu hanya ketika mereka sedang kesempitan, ketika mereka sedang posisi terdesak, terjepit dan kalah gitu. Nah, mereka ingin mencari siasat. Mereka ingin mengatur nafas istilahnya ya. Jadi kita tahu perangai mereka itu. Kita tahu bahwa mereka tidak akan jujur dalam mengajak kita untuk perjanjian damai. Kalau begitu Ustadz, jika memang mereka tidak akan jujur dalam membuat perjanjian damai ini, kecuali hanya strategi perang dari mereka untuk mengatur nafas mereka dan mengatur pasukan baru, kenapa kita penuhi panggilan mereka untuk gencatan senjata? Ya, apa jawaban kita? Apa jawaban kita? Jawaban kita adalah patuhilah perintah Allah. Allah perintahkan pada kita, fa in janahu lis-salmi fajnah laha. Jika mereka mengajak kalian untuk gencatan senjata, melakukan perjanjian damai, maka cenderunglah kalian memenuhi permintaan mereka. Islam ini agama gentle. Islam ini agama para kesatria. Islam ini agama pemberani. Kalau perang, Islam selalu umumkan perang. Enggak diam-diam begitu, walaupun dalam strategi perangnya bisa ada dalam bentuk gerilya, ya. Tapi pengumuman perangnya sudah diumumkan. Pokoknya hayya 'alal jihad. Mari kita untuk berjihad. Umpamanya yang mengumandangkan ini adalah pemerintahan Islam maksudnya ya, atau para alim ulama yang berijtihad dan mengeluarkan fatwa. Jadi kepada musuh sudah diumumkan perang antara kita. Begitu gentlenya. Mungkin ibu masih ingat bagaimana Salahuddin Al-Ayyubi menyembuhkan sang panglima tempur pasukan salib. Masih ingat Bu? Dia langsung yang datang merawat dan menyembuhkan, mengobati sang panglima tempur, si Richard si hati singa ya. Datang langsung Salahuddin Al-Ayyubi menyamar menjadi seorang tabib. Setelah sembuh, maka diberitahukanlah oleh Salahuddin Al-Ayyubi siapa dirinya sesungguhnya. Ternyata dia adalah panglima tempur Islam yang paling legendaris, paling ditakuti di jantung Eropa dan Barat. Dia langsung yang datang merawat dan mengobati si Richard ya. Setelah sembuh, Salahuddin berkata, saya adalah Salahuddin Al-Ayyubi. Terkejutlah panglima perang yang paling menakutkan dari di negeri Eropa ini. Kenapa engkau yang datang langsung untuk merawat saya? Kenapa engkau langsung yang datang untuk mengobati saya sampai sembuh? Dia mengatakan, kami hanya akan menghadapi lawan yang sehat. Wah, kan begitu. Kami tidak ingin mengambil kesempatan. Bila kalian ingin melanjutkan pertempuran, kami akan berikan untuk kalian pertempuran yang tidak akan pernah kalian lupakan dalam sejarah kalian. Tapi bila kalian ingin mencari jalan yang aman dan damai, kami ingin menjaga darah kalian dan darah kami. Wah, begitu. Saya tawarkan kepada engkau, kata Salahuddin Al-Ayyubi, kalau mau tempur, ayo. Kami memang merindukan surga, dan surga itu ada di balik pasukan kalian. Kami harus tebas kalian semuanya.
Tapi kalau kalian ingin damai, pulanglah kalian ke kampung halaman kalian, ke negeri Eropa Barat sana, pulanglah kalian dan serahkan kunci Baitul Maqdis kepada kami. Kami tidak akan mengganggu kalian, kami tidak akan memburu kalian. Masya Allah, itu Islam itu agama begitu, Bu. Agama yang kesatria, agama yang gentle. Jadi kalau musuh terdesak, terjepit, mereka ingin, walaupun itu strategi dari mereka ingin meminta perdamaian gencatan senjata, penuhi. Tapi ada pesan. Di dalam surah Al-Maidah Allah berpesan, walaupun begitu, apa pesan Allah, Bu? Masih ingat tidak? Apa pesan Allah? Oh, ya Allah, mudah-mudahan Ibu masih ingat ini. Kalaupun kamu memenuhi keinginan mereka untuk mengajak gencatan senjata, kewajiban kita apa diperintahkan oleh Allah dari pihak kaum muslimin? Tetap waspada dan apa lagi? Siap siaga dan apa lagi? Jangan sampai melepaskan senjata dari tangan kita. Karena kita tahu strategi musuhnya apa. Ya, strategi musuh mereka hanya menghimpun tenaga sebentar sambil menunggu bara bantuan yang lain, dan mereka pasti akan menyerang kembali. Kita tahu itu. Allah juga sudah memberikan tahu. Tapi kerennya agama ini adalah Allah tetap mempersilahkan musuh mengumpulkan tenaga. Masya Allah. Agama mana yang mengajarkan kejantanan yang luar biasa seperti ini? Agama mana? Selain agama Islam saja. Berikan musuh kesempatan untuk seger, kan begitu kan? Berikan kesempatan musuh untuk fit kembali. Biarkan mereka. Kalau dalam strategi penjahat itu apa, Bu? Mumpung mereka masih lemah, serang terus, habisi. Kalau Islam enggak, ya, seperti yang dilakukan oleh Salahuddin Al-Ayyubi, kami tidak akan melawan musuh yang sakit, kan begitu? Kami tunggu kalian sembuh. Kalau perlu kami yang ngobatin kalian. Itu dalam Islam. Akhirnya betul-betul ciut nyali Richard si raja, si hati singa ini, ciut nyali. Kayak gini betul jantannya dalam Islam. Ya, sampai-sampai belum lagi datang, dari jauh baru sudah ngirim surat Khalid bin Walid. Aslim taslam. Kan begitu? Hai Heraklius, Islamlah engkau akan selamat. Wa illa, jika tidak mau, pilihannya adalah na'tika biqaum yuhibbunal maut kama tuhibbunal ayah. Kami akan datang dengan pasukan yang merindukan dan menginginkan kematian seperti kalian rindu dan cinta kepada kehidupan. Jadi pasukan macam itu yang akan kami bawa sampai ke jantung kekuasaan kalian. Gentle, Bu, kirim surat duluan, nggak main sembunyi begitu. Kami datang loh, ayo siap-siap kalian. Kan begitu. Itu Islam. Itu Islam. Jadi yang kayak gini nih musuh nggak ngambil pelajaran. Bahwa musuh selalu melihat umat muslim ini bisa diperlakukan sesuka hati. Ada klimaksnya nanti di mana Allah bukakan pintu, Allah umumkan ini dari langit sehingga para ulama-ulama atau apapun sebabnya terumumkanlah ini. Ya, selemah-lemah apa umat akan bangkit. Selemah-lemah apa umat tidak siap, tidak mengerti masalah perang, tidak ada senjata, tidak ada persiapan amunisi, tidak ada persiapan perbelanjaan untuk, nggak masalah, karena mereka perang bukan untuk mencari menang. Nah, ini kerennya umat Islam. Kita perang mencari apa? Bukan mencari menang. Islam ini perang bukan mencari menang. Satu, perang menjalankan perintah Allah. Dua, perang untuk mendapatkan kemenangan di antara dua hal. Terbunuh, itulah menang yang hakiki, masuk surga tanpa hisab. Bisa menolong 70 keluarga dan seterusnya. Tapi kalau seandainya bisa menang dalam artian pertempuran adu senjata, maka musuh ditaklukkan, ghanimah yang sangat banyak untuk perjuangan berikutnya. Dan ini adalah izzatul Islam wal muslimin, seperti yang terjadi pada waktu perang Badar. Kita sudah ceritakan bagaimana dalam perang Badar mendapatkan ghanimah yang sangat besar dan banyak. Izzah Islam langsung naik dan guncanglah, berita ini mengguncang Persia dan Romawi bersamaan. Bagaimana pasukan yang tidak ada persiapan apa-apa, ya, tidak ada, jumlahnya sangat sedikit, mampu menggulingkan kekuasaan yang sangat besar, pasukan tempur yang sudah terlatih. Masya Allah. Dan ini ibu-ibu yang kami muliakan, inilah dia dalam Islam. Inilah dia dalam Islam. Dan sejarah semacam ini, Masya Allah, selalu terulang dan terulang. Kam min fi'atin qalilah. Lanjut. Ghalabat fi'atan kathirah biiznillah. Betapa banyak rombongan jumlah pasukan yang sedikit mampu mengalahkan, menghancurkan jumlah pasukan yang
banyak. Biiznillah, dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ibu-ibu yang kami muliakan, kita kembali pada ayat ini, ayat yang ke-61. Kalau memang orang-orang kafir itu, musuh-musuh itu ya, minta waktu untuk berehat, minta waktu untuk ngambil nafas, minta waktu untuk mengumpulkan tenaga, minta waktu dengan alasan untuk berdamai, fajnah laha. Itu perintah Allah. Ya, fajnah laha. Maka cenderunglah kamu menerima dan mengabulkan keinginan mereka. Ayo, berlawanan enggak dengan hawa nafsu kita nih? Berlawanan kan? Berlawanan. Kalau strategi perang malah semakin lemah lawan, semakin habisi dia saat itu. Itu secara akal, itu secara nafsu. Kita ingin musuh lalamahnya abihan banale, dabiahnya ketika itu. Enggak, selama masih dalam perang ya. Kecuali musuh sudah lemah, tapi dia nggak mau mengaku kalah, masih terus ingin menyerang, masih terus ingin menampakkan salah sayan. Tapi kalau dia minta, ambo lagi waktu istirahat musawanta, damai dulu, beri kami waktu, ya kan? Ya, silakan, ajak mereka. Ini agama Islam. Tapi kalau dia masih pada darahnya, lebih tenaganya, tapi masih mau diikut juga, ya, ini baru tandehannya. Ya, begitu ya Bu ya. Gimana Bu? Setuju tidak? Setuju nggak setuju? Ini ayat Allah. Ya, setuju nggak setuju? Ini adalah petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, dengan ini sekali lagi kelihatan agama Islam, agama para gentleman, agama para kesatria, agama para pahlawan, agama para pemberani, agama para machomen. Ya, inilah Islam. Begitupun ketika umat Islam tertawan, izahnya luar biasa. Tidak diizinkan umat Islam itu menundukkan kepala, apalagi sampai tersungkur dan sujud kepada kaki musuh, dan tidak akan pernah mau Bu. Walaupun begitu mereka tetap, walaupun diborgol, kepalanya tetap begini, dadanya tetap ke depan. Ini yang sebenarnya punya izah ya. Beda dengan orang yang mencari hidup. Dia diupah orang tentara-tentara bayaran itu Bu, kalau ketangkap oleh musuh langsung itu ciuknya. Ya, menunduk dia. Tapi kalau mujahid yang sejati, mereka tetap membusungkan dada, tetap mendongakkan kepala walaupun dia sebagai tawanan. Haram bagi seorang muslim menundukkan kepala di depan musuh kafir yang selama ini memerangi Islam. Baginya bunuhlah, dan ujung-ujungnya paling-paling kalian bisa bisa mengakhiri kehidupan. Faqdi ma anta qadin, innama taqdi hadhil hayah. Putuskan apa yang ingin kalian putuskan. Bahkan nyawa kami ingin kalian lepaskan dari badan, silakan. Hanya kehidupan dunia ini yang bisa kalian akhiri dari kami. Sementara kehidupan akhirat yang abadi, kalian tidak akan punya sedikit pun hak terhadap kami. Kan begitu? Faqdi ma anta qad. Putuskan apa yang ingin kalian putuskan di dunia. Ya. Innama taqdi hadhil hayah. Yang kalian mampu lakukan cuma di dunia ini. Setelah kehidupan ini selesai, kami justru menyongsong kehidupan yang maha indah dan maha bahagia. Tidak ada kesedihan, tidak ada kepenatan, tidak ada ketakutan. Justru kebahagiaan menanti kami berlapis-lapis menunggu kiamat. Nah, jadi apanya yang dikhawatirkan oleh orang-orang yang beriman? Maju izzah Islam. Tertangkap, tertawan, syahid. Ini juga izzatul Islam. Ibu masih ingat bagaimana salah seorang pahlawan Islam di masa para sahabat ada yang tertangkap? Jumlah mereka lumayan, satu persatu dimasukkan ke penggorengan. Ada mereka yang menangis? Nggak ada. Sengaja panglimanya disediakan paling terakhir. Panglimanya disediakan paling terakhir. Dia melihat anggotanya satu persatu digoreng idui-idui. Kuali besar, minyak goreng yang begitu panas dimasukkan. Sahid satu keluar dalam keadaan alam masak. Ya, keluarkan satu persatu. Mereka antri Bu, dan itu tetap dengan dada yang membusung, kepala yang ini, dan mereka tidak menampakkan sedikit pun ketakutan. Heran si raja kok, dari apa hati mereka ini? Kok nampaknya malah dari mata mereka tuh antusias. Rasul-rasul tidak sabar lagi ingin masuk ke dalam gua. Ada apa? Siapa mereka ini? Sampai pada si panglima. Ya. Lalu panglima ini dilihatnya pas dari naikkan, dilihatnya panglima ini nangis. Ya. Nangisnya.
Ini yang kita tunggu-tunggu, kata si penjahat ini, raja yang zalim ini, ya, raja kafir ini. Lalu stop. Jangan dia dibiarkan masuk ke dalam kuali, ya. Dipanggil dulu. Kenapa kamu nangis? Apa kata si panglima ini? Saya menyesal. Menyesal saja. Apa yang kamu sesalkan? Coba, apa yang kamu sesalkan? Apa katanya? Kenapa saya hanya punya satu lembar nyawa dalam tubuh saya? Saya ingin nyawa saya sebanyak rambut yang ada di seluruh tubuh saya, lalu satu persatu lepas dengan cara mati begini. Justru dia nangis bukan karena takut mati. Dia nangis, kenapa saya tidak punya nyawa sebanyak rambut yang ada di tubuh saya. Lalu satu persatu istilahnya dimasukkan ke mati, keluar, hidup balik. Tu berjalan balik kata. Begitu sebuah berulang-ulang. Ambo ingin model itu taruh istri. Ayo nak salam maik kau dah je. Kata si raja ini, ibu-ibu yang kami muliakan, awalnya udah dirayu. Kamu mau enggak murtad dari agama kamu, gabung jadi pasukan kami angkat kamu jadi panglima perang kami? Enggak, katanya. Saya berikan untuk kamu kekuasaan setengah kerajaan saya. Enggak, saya jadikan kamu menantu saya, dan akhirnya kerajaan ini akan jadi milik kamu. Enggak. Oh, yo paja, kau ni mati mai. Ya. Akhirnya dia nangis. Nah, nangisnya itu yang ternyata dia ingin matinya, caranya seperti itu terus. Akhirnya lemas si raja ini, Bu. Tahu enggak Ibu apa adegan paling terakhir dari cerita ini? Hah? Tahu enggak Ibu apa adegan terakhirnya? Cepatlah bilang enggak tahu. Iya begitu. Biar kita selesaikan pengajian ini dengan ringkas. Jadi Bu, jadi enggak mati orang nih? Hah? Bah mantap nama ngecendak. Itu kisah nyata ya. Ini bukan film Lord of the Ring ya. Ini bukan film Jurassic Park. Semuanya adalah khayalan. Ini kisah nyata. Terakhir apa kata si raja? Apa kata si raja? Dia nawarkan, kamu sebenarnya mau apa sih? Mati nggak takut, ditawarin jabatan juga tidak mau. Kamu sebenarnya mau apa? Apa katanya? Saya tidak mau apa-apa. Saya tidak akan pernah meminta apa-apa dari kamu, dan saya tidak menginginkan dan saya tidak menakuti kematian ini. Bahkan saya menginginkannya. Apa kata si raja? Mau nggak kamu? Saya bebaskan. Tapi kamu cium kening saya. Bukan suruh sujud, ya. Cium kening saya. Apa katanya? Saya baru akan cium kening kamu jika kamu bebaskan seluruh prajurit saya. Baru saya akan cium kening kamu dan bebaskan kami. Jadi kecek raja itu, maka diciumnya keningnya, bebas seluruh mereka, dilepaskan. Masya Allah. Yang lata panggang tadi kamu apa inya? Yang sudah ada di taman-taman surga. Mereka sudah bergembira dan berbahagia. Masya Allah. Inilah dia hakikat agama ini, Bu. Melahirkan para pemberani-pemberani dalam sejarah. Ya Allah ya Rabbi. Kalau kita bercerita agama Islam ini benar-benar agamanya para singa, ya, para singa. Tetapi singa itu baru keluar kuku dan taringnya ketika mereka sudah terancam, sudah begitu keterlaluan. Ketika Allah mengatakan, ya, kun fayakun, berubahlah kalian menjadi singa, semuanya pun keluar sebagai singa-singa. Tapi sebelumnya mereka bagaikan kelinci, mereka bagaikan rusa, bagaikan kijang, bagaikan domba yang santun-santun. Tapi ketika Allah mengatakan kun fayakun, mereka pun menjadi singa-singa yang kelaparan. Mereka menjadi ganas, Bu. Nah, walaupun ganas tetap terukur, karena panduan mereka tetap dari Al-Quran. Jangan bunuh orang tua, jangan cincang wanita, ya, jangan sakiti anak-anak kecil, jangan ganggu para ahli agama, jangan hancurkan rumah-rumah ibadah agama lain, bahkan peternakan, pertanian, perkebunan jangan dirusak. Coba tuh, Bu, kalau musuh terdesak, mereka minta bendera putih, mengibarkan bendera putih, tanda mengajak untuk berdamai semacamnya, penuhi keinginan mereka. Walaupun itu hanya siasat mereka, tidak apa-apa. Masya Allah, ini agama apa sih yang ngajarkan sesantun ini? Bandingkan dengan orang, Bu, dikejar-kejar, dikuntit, kemudian ditangkap, kemudian disiksa lalu dibunuh. Bandingkan dengan
Etika dan perang dalam Islam tidak bisa. Musuh tertangkap jangan disakiti. Bahkan perlakukan musuh, kata Rasulullah, yang tertawan seperti kamu perlakukan keluarga kamu sendiri. Allahu Akbar. Ini hanya ada dalam Islam. Ini hanya ada dalam sehingga banyak tawanan-tawanan Islam itu akhirnya masuk Islam. Kenapa? Mendapatkan perlakuan kayak diperlakukan dalam rumah dan keluarga. Masya Allah. Memang tangan terborgol, memang senjata tidak di tangan mereka, tapi apa yang dimakan oleh para kalau muslimin mujahidin yang menahan, itu pula yang dimakan oleh pasukan. Seluruh hak-hak mereka diberikan tempat tidur, tempat makan, istilahnya seperti yang pasukan lain juga menerima. Diperlakukan mereka seperti manusia. Beda ya Bu ya, ketika kita jatuh ke tangan musuh, apa yang dilakukan mereka pada kita? Dikuliti kita hidup-hidup, disiksa kita, disetrum, dipanggang kemaluannya, sampai ya Allah, ya ini yang mereka lakukan. Perbedaan yang antara langit dan bumi Bu. Agama Islam ini tetap agamanya para kesatria, agamanya para terhormat. Ibaratnya malaikat-malaikat bertubuh manusia. Ketika peperangan ini di tangan orang-orang yang beriman, maka mereka seperti pasukan-pasukan Allah dari kalangan para malaikat yang berwujud tubuh manusia, berhati mulia, karena mereka berpandukan kepada Al-Quran. Masya Allah. Ali bin Abi Thalib lah ditabihnya oleh orang kafir yang sudah terjatuh, ditabihnya oleh kapalonya untuk diputuskan, meludah orang itu. Wah, kenalah wajah Ali bin Abi Thalib. Akhirnya Ali memalingkan wajahnya dan meninggalkan orang itu. Apa kata orang-orang yang menyaksikan? Kenapa kau tinggalkan dia? Kan tinggal tebas saja. Saya pertama ingin menghabisinya karena perintah Allah dan karena agama Allah. Yang kedua, dia meludahi saya, emosi saya muncul, saya tidak mau menghabisinya karena karena emosi saya. Jadi coba lihat, terhormat betul ini agama, luar biasa ya Bu ya. Dan itu di medan tempur itu. Apa perbandingannya? Kalau musuh babak belur, kita apain mereka dalam perang ini? Kalau dia nggak nyerah, selesaikan sampai mereka musnah, ya, selesaikan sampai mereka habis. Tapi kalau mereka menyerah, tawan mereka, tapi perlakukan mereka seperti tawanan keluarga, diberi makan yang baik, diberikan kehidupan yang baik, sampai mereka ditebus oleh kaumnya atau oleh negerinya, oleh negaranya. Jangan disiksa, ya, jangan mereka dianiaya. Berikan mereka hak hidup normal, ya, dan perlakukan mereka seperti keluarga. Masya Allah ya Bu ya. Tapi kalau mereka terus melakukan perlawanan padahal udah babak belur, selesaikan mereka sampai habis. Bedanya kalau umat Islam yang babak belur, boleh nggak menyerah? Terus lakukan perlawanan terakhir sampai tenaga terakhir yang kita keluarkan. Kalau kita dibunuh mereka, maka kita syahid. Kalau mereka tangkap dan lumpuhkan kita tertawan, bersabarlah. Islam tidak diizinkan untuk menyerah. Maka Ibu lihat dalam film Lion of the Desert, ya, Singa Padang Pasir, oleh Umar Mukhtar. Lihat pasukan terakhir yang bersama Umar Mukhtar, nyerah nggak mereka? Enggak Bu. Pasukan mengepung, istilahnya dengan senjata-senjata padang pasir, dari senjata tank berat itu, mereka malah ikat kaki-kakinya. Dan mereka walaupun sampai tergilas oleh tank-tanknya, mereka tetap menembak dengan peluru terakhir, dan sampai mereka terbunuh di gurun Sahara seluruhnya. Karena bagi mereka menyerah itu pantang dalam Islam, ya, menyerah itu pantang dalam Islam. Kecuali kita dikepung, ya, kita dikepung lalu kita dilumpuhkan dengan cara-cara yang memang kita tidak bisa lagi untuk ini, barulah kita ditawan oleh mereka. Semoga Allah lindungi kita, amin ya rabbal alamin. Ini hanya menceritakan ayat, ya. Kembali kepada penutupan ayat, fa in janahul lisalmi fajnah laha. Kalau mereka cenderung untuk mengajak kamu melakukan genjatan senjata, terimalah. Wa tawakkal 'ala Allah. Bertawakallah kamu kepada Allah. Nanti itu akal-akalan mereka biar. Yang penting kamu jangan jauh dari senjata kamu jangan jauh dari kewaspadaan kamu jangan lalai daripada kehati-hatian kamu, tetap siaga, dan juga fitkan juga tubuh kamu, segarkan kondisi tentara kamu, suruh mereka siap siaga. Bila musuh melakukan pengkhianatan, kita sudah kembali siaga untuk melawan mereka kembali. Begitu ya Bu ya. Baik. Ini siapa yang bisa memutuskan? Bolehkah para prajurit memutuskan? Tidak boleh. Lalu siapa yang memutuskan? Yang memutuskan adalah panglima perang, ya. Panglima perang ini, makanya seharusnya panglima perang itu adalah ahli dalam masalah fikih perang, dan sebaiknya di sampingnya adalah ulama yang bisa mengeluarkan fatwa.
Begitu ya Bu ya. Jadi ada adabnya. Baik, terakhir penutup daripada ayat kita. Mana tadi? Innahu huwas sami'ul alim. Sesungguhnya Allah adalah maha mendengar lagi maha mengetahui. Cukup sampai di sini. Barakallahu fikum. Bangga kita menjadi seorang muslim. Bangga kita dengan status kita sebagai manusia terbaik di muka bumi ini. Dinobatkan oleh Allah. Di dalam Al-Quran diumumkan oleh Allah. Karena memang kita adalah manusia-manusia sejati, ya, manusia-manusia sebenarnya. Barakallahu fikum jami'an. Nastaghfirullahal azim li wa lakum wa la haula wa la quwata illa billah. Besok kita lanjut ayat 62 insyaallah ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.